untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, saudara, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan pada malam hari ini. Kita mengangkat satu pujian yang berkata, hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Yesus, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari saudara, mari kita menyembah Tuhan. Oh Yesus, ku sembahkan Tuhan, ku tinggikan, ku layakkan Engkau di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu, Yesus. Glory bagimu Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Pujian syukurku ku persembahkan, ku persembahkan hanya kepada-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu Allah yang hidup, Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Ini hati kami Tuhan, biarlah Roh-Mu yang hadir Tuhan. Ku persembahkan hidup ini hanya kepada-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami bersyukur di hadapan Tuhan. Satu hari ini Tuhan, Engkau sudah menolong kami, memberkati kami Tuhan, memimpin setiap langkah kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami tidak lupa untuk bersyukur, menyembah dan memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami boleh bertemu di Zoom Tuhan, walau hanya secara via Zoom, secara virtual Tuhan. Namun kami percaya bahwa itu tidak mengurangi rasa syukur kami, tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ibadah kami pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi kehendak
Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memakai setiap hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada malam hari ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan sebagai WL. Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau memimpin kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah atas hidup kami. Biarlah melalui pelayanan kami pada malam hari ini Tuhan, banyak orang-orang yang diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami siap bersorak-sorai di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Masih ada sukacita saudara? Amin, haleluya. Kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji Tuhan, anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata
Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah apa yang kita dengar pada malam hari ini tidak begitu saja, namun bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita, bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, dan boleh menjadi terang suluh dalam kehidupan kita. Maka untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita, mari akan kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari saudara, mari kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus.
Saat ini Yesus, kepada hambanya dipersilakan. Ya, baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, betul kami rindu Engkau hadir di tempat ini. Seberapa banyak kami yang datang pada malam hari ini. Tuhan jamah setiap kami. Tuhan lawat setiap kami. Tuhan penuhi setiap kami Bapa. Biarlah pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di depan Engkau ya Bapa, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga malam ini Bapa, sebentar kami mau mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu, urapi hamba Bapa, lidah bibir hamba Bapa. Biarlah firman Tuhan yang hamba sampaikan pada malam hari ini, semuanya dari Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan pada malam hari ini, boleh kami diberkati, boleh kami dikuatkan Bapa, boleh kami dihibur, dan boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Ya, amin. Haleluya. Salam semuanya. Yahobu, Fefu. Halo, Yahobu. Ya, senang berjumpa kembali kepada teman-teman NEG yang luar biasa pada malam hari ini. Di mana kita, di mana di NEG, ini hari pertama mengadakan yaitu ibadah menara doa. Kenapa hari Kamis diadakan? Karena itu waktu kosong kita hari Kamis. Kalau hari Senin ada ibadah komsel kemenangan, hari Selasa ada ibadah PPNB, hari Rabu ada 2 komsel, yaitu komsel Elroy dan juga Ebenezer. Dan hari Kamis kosong. Kalau hari Jumat ada komsel Timotius. Kalau hari Sabtu kita buat, pasti kita dalam keadaan sibuk semuanya. Ya, bagi yang ada di tempat praktek, bagi yang ada di tempat pelayanan. Jadi saya pilih hari Kamis jam 8 malam. Kalau di sini jam 9, di sana jam 8 malam. Kita beda 1 jam waktunya karena tinggal di Sulawesi Selatan. Dan saya percaya melalui ibadah menara doa ini, kita semua yang hadir, yang ikut dalam ibadah, menerima lawatan Tuhan, ya, menerima berkat-berkat Tuhan. Dan Roh Kudus seperti tadi lagu yang mengatakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Nah, terima kasih buat Kak Jernih Hati sebagai WL pada malam hari ini, sangat mantap, luar biasa. Seperti juga hari Minggu kemarin, seperti Bang Damai, luar biasa sudah menuntun kita dalam pujian penyembahan. Memang ya kalau pujian penyembahan itu ya beda-beda ya ketika kita pertama sekali datang di sekolah saya sendiri, waktu kita di gereja suku, gereja BNKP, kok beda ya pujian penyembahannya, kok ada bahasa-bahasa roh ini ya, malah kita kayak gini-gini. Nah kalau kita kan di gereja kita kan pasti gini. Orang lain lagi menyembah, kita lagi gini-gini. Tapi itu tidak salah sebenarnya, itu kan ekspresi ya dari kita semuanya. Tapi ketika kita sudah masuk di gereja karismatik atau Pentakosta, ya di situ kita tahu, oh penyembahan itu memang luar biasa ya. Teman-teman tahu bahwa kalau kita terus dalam hadirat Tuhan, kita ini kayak mau menyerah, ya berserah kepada Tuhan, dan kita kayak mau meneteskan air mata. Tapi itu karena apa? Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Saya percaya teman-teman, ketika kita sudah mengenal firman Tuhan dan kebenaran Allah, kita pasti suka memuji menyembah Tuhan. Tidak apa-apa kalau kita tidak bisa bahasa roh, nggak apa-apa. Ya, karena ada juga gereja ya yang menekankan ya pelayanan ibadah harus bisa bahasa roh.
Ada juga gereja itu, tapi di tempat ini bebas. Kalau ada yang bahasa roh, silakan bahasa roh. Tapi ingat, bahasa roh itu apakah itu ikutan, apakah itu dari Tuhan, apakah itu lu buat-buat. Kita percaya membuat, tapi kita tidak percaya kalau lu buat-buat, gitu loh. Ya, nah karena bahasa roh itu suatu karunia yang Tuhan berikan, itu khusus, tidak semua orang dapat bahasa roh itu. Ya memang sih masih diperdebatkan itu. Tapi yang lebih tinggi adalah kasih. Ya. Paulus mengatakan bahwa sekalipun aku memiliki karunia berbahasa roh, karunia menyembuhkan, karunia yang bisa memindahkan gunung, tapi kalau saya tidak punya kasih, itu sia-sia. Tidak apa-apa kalau kita tidak punya karunia, sekali lagi, yang penting intinya kita punya kasih. Nah, kasih, iman, pengharapan yang lebih besar adalah siapa? Apa itu? Kasih. Ya sekali lagi, kalau teman-teman mungkin ada yang bisa bahasa roh ini ya, silakan apa-apa. Di bebas, kita tidak menolak. Silakan saja. Nah, saya percaya juga di ibadah menara doa ini di hari pertama ini ya, meskipun hanya beberapa orang yang hadir ya, 12 ya, mungkin mereka lagi sibuk, mungkin mereka lagi ada kegiatan di asrama mereka masing-masing. Dan untuk ibadah menara doa Safadi ini, ya, menara doa NG ini kita mendoakan seperti yang kita lakukan di ibadah doa syafaat kemarin. Itu, ya, kita mendoakan bukan hanya diri kita sendiri, tapi kita juga mendoakan orang lain, bangsa kita sendiri, dan terkhususnya Pulau Nias kita. Ya, kita rindu Pulau Nias kita diberkati Tuhan. Kita rindu Pulau Nias kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita rindu Pulau Nias kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan saatnya sekarang itu banyak dukun-dukun, banyak paranormal, banyak santet, apapun semuanya itu. Tapi kalau kita bersatu hati di dalam doa, ya pasti Tuhan akan hancurkan semuanya itu. Atau ada di sini yang pernah ke dukun? Putus pacar seperti ke dukun gitu loh. Atau sini ke Samele ya. Ini masih mereka pakai ayat Alkitab sih. Betul. Tapi sembuh, tapi akan nanti itu namanya berpindah di tempat yang lain lagi penyakitnya gitu. Karena mereka cari adalah bukan kesembuhan, tapi mereka cari adalah duit. Ya, kita doakan Pulau Nias kita. Oke, yang saya bahas pada malam hari ini, kita dulu bahas itu apa sih menara doa. Ya, apa menara doa itu apa? Di sini ada saya catat bahwa menara doa adalah tempat yang tinggi, artinya secara rohani kita dapat lebih intim lagi dengan Tuhan. Ya, kita lebih intim, dekat lagi dengan Tuhan. Yang dimana di situ ada doa, ada pujian, ada penyembahan, dan di situ terjadi yang namanya kesatuan. Kalau kita doa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah suatu kedekatan kita dengan Tuhan. Saya percaya di NIG ini suka memuji menyembah Tuhan lah ya. Meskipun agak-agak susah gitu, apalagi kalau pagi-pagi tuh, ya memang gimana ya, kalau pagi-pagi itu kadang ada yang bilang saya dulu kumpulkan nyawa dulu baru bisa menyembah Tuhan. Gitu. Kadang kita lalai menyembah Tuhan. Dan juga di menara doa ini kita tidak berdiam, melainkan kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pujian, berdoa, menyembah. Nah, jadi menara doa ini yang pertama adalah suatu hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Yang keduanya adalah, menara doa adalah, ada juga waktu itu murid-murid Yesus lah ya, merindukan, memuji dan menyembah Allah Bapa untuk mendatangkan kerajaannya supaya kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Nah, kalau kita lihat para murid-murid Tuhan Yesus ya, di mana mereka itu rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga yang hadir pada malam hari ini, kita juga rindu
menyembah Tuhan. Dan tujuan menara doa, di sini saya catat. Di menara doa ini kita disegarkan oleh Tuhan karena kita sedang dekat dengan yang namanya sumber kasih, sumber dari pemulihan, dan sumber dari jawaban atas doa kita. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus jawaban atas setiap doa kita. Mungkin teman-teman hari-hari ini, malam ini mengalami masalah, pergumulan yang begitu berat. Tapi kalau kita serahkan sama Tuhan, dialah jawaban atas doa kita. Amin. Dia adalah jawaban atas doa kita. Dia menyegarkan kita waktu kita berdoa. Karena dia yang membuat kita menjadi yakin bahwa apa yang kita doakan akan terjadi dalam hidup kita. Kita harus berdoa pada malam hari ini ya dengan iman, dengan sungguh-sungguh percaya. Pernah di sini ada yang pernah disuruh berdoa tapi ditolak? Ada di sini? Karena ini berdoa itu takut orang gitu loh. Hanya disuruh berdoa karena berdoa itu kan kayak kita komunikasi sama sesama kita sebenarnya. Takut disuruh berdoa, hanya contohnya lah doa makan. Takut apa? Kalau nanti salah kata-katanya diketawain. Pernah jujur teman-teman, pernah saya disuruh berdoa di depan kelas, itu semester 1, itu tidak tahu apa-apa sama sekali, tidak tahu berdoa, semuanya tidak tahu. Dan apa yang terjadi? Kata Tuhan, 7 kali saya sebutkan. Tuhan, Tuhan, Tuhan berkati ini. Itu lama sekali. Dan tidak apa-apa, itu bagus. Karena apa? Dari situ kita belajar. Kalau tidak ada seperti begitu, mana kita bisa belajar? Kita enak aja, berarti apa yang saya pegang ini benar. Itu dosen langsung yang tegur saya. Dia hitung. Moli ini, waktu dia tadi berdoa, saya hitung di tangan. 7 kali dia sebutkan kata Tuhan, 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 Tuhan. Nah, saya percaya di sini kalau kita disuruh berdoa, apapun itu, doa syafaat, apalagi doa syafaat, panjang sekali. Panjang sekali doa syafaat. Tapi disitulah kita berlatih. Karena saya percaya bahwa kita nanti ini akan menjadi pemimpin. Ya, baik di sebagai gereja, atau pemuda, atau sekolah minggu. Atau kita nanti diutus di sana di desa-desa. Ya kita harus belajar pada malam hari ini. Jadi malam ini adalah kesempatan kita untuk belajar berdoa sebenarnya. Kesempatan kita untuk WL. Kesempatan kita untuk melayani. Ambillah waktu ini di menara doa ini untuk kita sama-sama belajar. Memang tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi ketika kita disuruh berdoa, jangan tolak lagi lah ya. Kita harus berdoa. Ya, jangan pernah tolak. Karena di sini itu banyak sekali. Itu hanya doa makan saja, nggak mau mereka. Ada yang bilang gini, Pak Pendeta, mereka panggil saya Pak Pendeta di sini. Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta suruh saya berdoa, 2 minggu kita akan ketemu. Mereka bilang gitu. Tapi saya tidak takut. Untuk apa? Karena itu hak saya untuk menyuruh mereka karena saya sebagai pemimpin di sini. Gitu. Mungkin kita disuruh berdoa di depan kelas waktu SD, SMP, SMK. Kita tidak tahu sama sekali berdoa. Tapi bersyukur sama Tuhan lah ya. Kita sudah ditempatkan di sekolah STT. Di situ kita belajar untuk berdoa. Berdoa mengenal firman Tuhan. Dan keduanya adalah berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi berdoa untuk orang lain, kota, dan bangsa. Bisa kita lihat dalam kitab Yeremia 29 ayat 7. Firman Tuhan berkata, dimanapun kota aku buang kamu, kalau nggak salah, berkati, doakanlah kota dan bangsa itu. Kira-kira begitulah firman Tuhan di Yeremia itu. Nah, ketiganya adalah, kita belum masuk lagi renungan ya, supaya kita mengerti mana doa. Ketiganya adalah hal-hal apa saja yang perlu kita pahami di menara doa. Yang pertama adalah adanya ucapan syukur. Yang keduanya adalah pujian penyembahan. Yang ketiganya adalah mencurahkan isi hati. Ya, bisa kita lihat dalam Mazmur 62 ayat 9. Dan keempatnya adalah merenungkan firman Tuhan. Dan kelimanya adalah berdoa, syafaat. Itu hal-hal. Memang masih banyak lagi kalau menara doa itu ada peperangan rohani, berbagai macam, tapi cukup 5 aja lah.
belum tentu kita nanti bisa lakukan. Kita dulu lakukan hal-hal yang kecil aja dulu. Nah, mari saya ajak teman-teman sebagai renungan singkat kita pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Mungkin teman-teman sudah lihat di status saya lah ya. Yaitu Habakuk pasal 2 ayat 1. Sekali lagi, Habakuk pasal 2 ayat 1. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin Bang Arta. Ya, Habakuk pasal 2 ayat 1, saya akan baca dan teman-teman mengikutinya. Ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Amin, haleluya. Teman-teman semua, dalam ayat yang kita baca pada malam hari ini, yaitu tentang Nabi Habakuk. Ini juga mungkin sering lah ya, jarang dikhotbahkan lah ya, tentang Habakuk ini ya, yang sering Mazmur semuanya apa. Dan kalau kita lihat di Habakuk ini adalah dia seorang yang memiliki iman yang hebat, dia seorang yang memiliki iman yang kuat, dan dia juga seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yaitu Nabi Habakuk ini. Kalau kita lihat dalam masa hidup Habakuk ini, Habakuk mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Yahudi. Bahwa kerajaan Babel pada waktu itu diperbudak oleh Assyria atau Niniwe akan menjadi bangsa yang kuat. Mereka mengalahkan Assyria dan kemudian memperbudak orang siapa? Yahudi. Nah, kalau kita lihat bagi kebanyakan orang Yahudi dan kerajaan lain secara umum, pada waktu itu tentara Niniwe, kerajaan Assyria yang sangat hebat, tidak mungkin dikalahkan oleh Babel yang memiliki kekuatan yang sangat lemah. Tetapi secara membuktikan bahwa Babel yang dipimpin pada waktu itu oleh Nebukadnezar setelah 14 tahun berperang melawan Niniwe, akhirnya berhasil mengalahkan Niniwe dan kelak kemudian memperbudak dan mengalahkan, yaitu Yahudi. Kalau kita lihat, kalau kita baca ayat ini, itulah tentang ayat ini. Kalau kita lihat persis seperti yang Nabi Habakuk ini sampaikan, kita di sini bisa melihat bahwa Nabi Habakuk ini memiliki ketekunan hati untuk berdoa. Di Habakuk 2 ayat 1 saya baca kembali. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kalau kita lihat, Habakuk ini memiliki ketekunan hati untuk berdoa. Nah, kalau kita lihat lagi pada zaman itu, ketika kota itu mempunyai pagar tembok, maka di tempat sudutnya itu biasanya ada menara penjaga. Menara penjaga ini tugasnya adalah kalau ada yang menyerang, kalau ada yang memusuhi mereka, kalau ada yang menyerang mereka atau yang menghancurkan mereka, maka para penjaga menara ini akan memberitahu kepada para raja dan kepada juga para penduduk kota pada saat itu. Ada menara penjaga. Nah, tapi inilah tugas Nabi Habakuk ini. Kalau ada yang mengintai mereka, Nabi Habakuk ini akan menyampaikan kepada raja dan kepada penduduk kota pada saat itu. Jadi Nabi Habakuk ini adalah orang yang sangat bertekun, orang yang sangat memiliki iman. Meskipun nanti kalau kita lihat, nanti kalau kita baca ini, ya dia juga mempunyai rasa keraguan-raguan. Ya, tidak masuk bagi akal dia apa yang Tuhan
apa yang firman Tuhan sampaikan kepada dia, atau apa pesan Tuhan. Jadi ayat ini kalau jika kita bahasakan sehari-hari, di mana Nabi Habakuk ini mengatakan bahwa dengan iman, aku tetap menjalankan tugasku dengan setia, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, aku akan tetap melakukan tugasku sebaik-baiknya. Meskipun pada saat itu banyak orang yang percaya, banyak juga orang yang tidak percaya, tapi meskipun banyak orang yang tidak percaya apa yang Nabi Habakuk sampaikan pada saat itu, tapi perintah Tuhan, dia tetap melakukannya. Bukan hanya pada saat orang melihatnya, dia baru melakukan, enggak. Tapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Itulah Nabi Habakuk. Ketika dia melakukan seperti begitu, lalu Tuhan menjawab di ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kenapa? Kenapa Tuhan menyuruh Nabi Habakuk untuk menulis perintah apa yang disampaikan Tuhan? Yang akan terjadi itu adalah penghancuran oleh Babel itu, baik Niniwe dihancurkan dan kemudian Yahudi dihancurkan, itu masih lama. Jadi makanya Tuhan perintahkan Nabi Habakuk ini untuk menuliskannya dulu, gitu. Jadi pembantaian atau penghancuran Niniwe itu tadi Tuhan mengatakan itu masih lama, Nabi Habakuk. Kira-kira seperti begitulah bicaranya lah. Ya, tapi tulis saja dulu. Ya, nanti ketika terjadinya puluhan tahun kemudian, kalau sudah terjadi, orang akan tahu bahwa aku atau Tuhan yang mengatakannya. Ya, kira-kira demikian. Jadi mereka ini pada saat itu Nabi Habakuk mengatakan berarti terjadi pembantaian lagi Tuhan. Penghancuran akan Niniwe ini atau Yahudi ini. Tapi Tuhan mengatakan tulis saja dulu, ya, untuk penghancuran Niniwe itu masih lama. Dan nanti akan terjadi kehancuran ini, mereka nanti tahu bahwa aku atau Tuhan sudah mengatakannya kepadamu. Jadi inilah peringatan kepada bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Nah, sebagai renungan kita pada malam hari ini, apa yang kita ambil, ya, hikmat dari teladan Nabi Habakuk ini. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Betul? Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Siapa di sini yang mau cepat dipanggil Tuhan? Belum ada lah ya. Karena masih banyak tugas, masih banyak pelayanan yang belum selesai. Atau ada pada malam ini yang sudah siap dipanggil Tuhan? Ya, saya percaya kita yang hadir pada malam hari ini, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi kalau kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus sungguh-sungguh percaya. Kita harus akan mengalami yang namanya perubahan hidup yang radikal. Kita akan menjauhi dosa. Kita harus hidup sungguh-sungguh, taat firman Tuhan, berjaga-jaga dalam doa, dan kita akan berusaha menghindari kejahatan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi saatnya hari-hari ini kita lihat, kita tahu kita sedang menantikan kedatangan Tuhan, tapi masih banyak yang hidup dalam dosa. Masih banyak hidup dalam kejahatan. Karena kenapa? Kok lama Tuhan datang? Gitu loh. Mereka bilang gini, kalau lama Tuhan datang, udahlah, saya bikin dosa lagi, saya bikin kejahatan lagi gitu. Nah, tapi orang-orang ini yang tidak sungguh-sungguh percaya, ya kita tahu bahwa orang-orang ini seperti yang perubahan hidupnya tidak permanen. Artinya bahwa
berubah hanya sebentar saja. Berubah hanya sebentar saja. Ya, tapi saya ajak teman-teman pada malam hari ini, kita harus ubahkan hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Kita tidak tahu kapan kita dijemput di dunia ini. Tapi yang saya tahu adalah kita harus sungguh-sungguh percaya, taat kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Nah, jadi sebagai renungan tema kita pada malam hari ini, bahwa kalau kita percaya Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan itu, jangan kita percaya setengah-setengah. Kita harus percaya dengan segenap hati. Karena Tuhan berjanji, Dia datang kembali kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hidup kita sungguh-sungguh. Mari kita jaga hidup kita baik-baik. Sehingga Tuhan nanti Yesus datang kembali kedua kalinya. Kapanpun waktunya kita menyongsong Tuhan di awan-awan, maka kita akan melihat apa yang Tuhan ucapkan tidak pernah salah. Mari saya ajak pada malam hari ini. Mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Alami perubahan hidup yang radikal. Ya, jangan lagi hidup dalam dosa, jangan lagi hidup dalam kejahatan, jangan lagi hidup dalam ego, ya, hidup dalam kasih Kristus. Ya, saya percaya pada malam hari ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang membenci, yang menjauhi dosa. Memang di sekitar kita banyak godaan-godaan yang menghancurkan kita, banyak sekali. Tapi ketika kita imani, ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak akan jatuh dalam dosa tersebut. Ingat ketika Tuhan disalibkan di atas kayu salib, Dia menebus kita dari dosa. Masa kita lagi membuat dosa hal-hal yang sama? Jangan, saya percaya jangan lagi buat dosa, mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Sungguh-sungguh saja percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya pada malam hari ini tidak ada yang suka berbuat dosa, semuanya suka melakukan firman Tuhan. Amin. Meskipun itu berat. Tapi bagaimana supaya mudah? Minta pimpinan dari Roh Kudus. Itulah yang menuntun kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kalaupun kita masih sekarang itu suka berdosa, suka melakukan kejahatan, mulai malam ini ambil komitmen kita bertobat. Bertobat. Dan kita tidak akan lagi kembali ke hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu aja firman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Sebelum kita berdoa, saya minta kepada WL untuk naikkan satu pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dan teman-teman, kalau ada yang mau didoakan pada malam hari ini nantinya, boleh dikirim di kolom chat. Silakan ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tunggu ya, Kak. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh Yesus, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, Tuhan, mujizat-Mu nyata. Oh, mujizat-Mu Tuhan, tak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, di saat ku berdaya, ku sembuh yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya, terima kasih Kak Jorni Barugo. Teman-teman, sebelum kita berdoa, ada dari teman-teman yang minta dukungan doa pada malam hari ini. Selain Bang Gusman, minta didoain ketua. ya, Tugas kita tolong didoain tugas dalam pembuatan artikel misi. oke. Oke. Ada lagi? Ya, ada lagi teman-teman yang mau didoakan. Masih berikan waktu. Oke, baik. Teman-teman, mungkin wadah, silakan. Adakan untuk pelayanan dan kuliah saya juga, Kak. Oke, ada lagi? Ya. Karena tidak ada, mari kita berdoa, saya yang pimpin. Mari kita berdoa. Ya. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat pada malam hari ini atas penjagaan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, di mana tadi pagi, siang, sore hingga malam ini Tuhan masih bersama kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kebaikan-Mu yang tiada pernah henti-hentinya dalam hidup kami. Bapa di surga, begitu banyak berkat-berkat yang kami terima dari Engkau sepanjang hari ini.
baik itu berkat jasmani, rohani, dan kami sudah menikmatinya Bapa. Dengan apa kami balas selain memuji menyembah Engkau dan serta melakukan firman-Mu. Dan juga pada malam hari ini kami bersyukur Bapa, sehingga ibadah kami awal, pertengahan hingga sampai ini Tuhan telah berkati sehingga boleh berjalan dengan baik Bapa. Dan juga firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini, biarlah Engkau ajari kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Bapa, untuk hidup lebih baik Bapa, untuk hidup taat melakukan firman-Mu. Dan begitu banyak Bapa dosa, kesalahan yang kami lakukan di hadapan Engkau ya Bapa. Baik dari perkataan kami, baik dari perbuatan kami Bapa, baik dari hati kami, baik dari pikiran kami, apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ini Bapa. Biarlah boleh kami terus layak dan berkenan di hadapan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Ketika kami dalam keadaan situasi tidak baik dan baik Bapa, kami masih merasakan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Ketika kami menjauh dari Engkau ya Bapa, Engkau tetap dekat kepada kami. Tapi ketika kami melakukan dosa Bapa, dan kami mohon ampun kepada Engkau Bapa, dan Engkau ampuni kami. Dan itulah semuanya berkat kemurahan-Mu bagi kami. Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak layak di hadapan Engkau ya Bapa. Hamba-hamba yang berdosa. Tapi dengan darah-Mu Bapa, Engkau layakkan kami di hadapan Engkau Bapa. Dan malam ini kami ambil komitmen Bapa. Kami ingin mau hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami ambil komitmen pada malam hari ini. Kami hidup sungguh-sungguh, hidup dalam kekudusan Bapa. Dan jauhi kami dari segala godaan-godaan yang menggoyahkan iman kami Bapa. Jauhi kami dari segala godaan-godaan Bapa yang menghancurkan masa depan kami. Jauhi kami dari setiap godaan-godaan Bapa yang menghancurkan pelayanan kami Bapa. Biarlah kami terus dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, hamba naikkan doa syafaat di ibadah benar doa ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia, Bapa. Kami rindu bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Kami rindu bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu bangsa ini dijamah oleh Tuhan. Biarlah seluruh bangsa, Bapa, memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan berkati para pemimpin yang boleh ada. Dan kami percaya Tuhanlah yang utus mereka. Tuhanlah yang percayakan mereka Bapa untuk memimpin bangsa kami ini. Biar juga Engkau sertai mereka Bapa. Biar apapun juga mereka lakukan Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Dan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Biar juga menjadi bagian mereka. Berkati bangsa-bangsa, daerah, kota-kota Bapa, Tuhan berkati. Pulihkan Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Bapa. Para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Dimanapun mereka berada pada malam hari ini Bapa. Dimanapun mereka Tuhan tempatkan untuk melayani. Baik di kota, baik di desa, baik di pelosok Bapa, baik di pedalaman. Tapi kami percaya ketika Tuhanlah yang utus mereka. Dan Tuhan juga yang akan bertanggung jawab atas mereka Bapa. Biar juga Tuhan, biar firman yang mereka juga sampaikan sesuai dengan kebenaran Bapa. Biarlah Tuhan berikan juga hikmah Bapa, kekuatan, kesehatan Bapa. Dan juga apapun keperluan apa yang mereka butuhkan pada hari-hari ini Bapa. Untuk kemajuan pelayanan Bapa. Dimanapun mereka berada. Biar juga Tuhan mengabulkannya. Tuhan juga yang mencukupinya Bapa. Biar juga kami rindu para hamba-hamba Tuhan Bapa. Ada kesatuan Bapa, ada kedamaian Bapa, ada kasih Bapa, ada rasa persaudaraan Bapa. Dan saat ini Bapa banyak hamba-hamba Tuhan yang saling menyerang ajaran lain Bapa. Dan kami percaya itu semuanya kuasa iblis Bapa. Dan kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar juga hamba-hamba Tuhan, Tuhan jauh mereka Bapa.
biar mereka juga hidup dalam kasih-Mu. Dan juga kami berdoa buat para misionaris Bapak, para penginjil Bapak, yang juga memberikan hidupnya untuk melayani Engkau ya Bapak. Dimanapun mereka berada pada malam hari ini, Tuhan berkati, kami ucapkan berkat di tempat ini Bapak. Engkau berkati mereka Bapak, Engkau jaga lindungi mereka Bapak. Segala apapun juga yang mengganggu hidup mereka Bapak, biar juga kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak di surga, kami juga berdoa buat Pulau Nias Kan Bapak. Kami rindu Pulau Nias ini Bapak diberkati oleh Tuhan. Kami rindu Pulau Nias ini dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu Pulau Nias ini dijamah oleh Tuhan Bapak. Dan juga segala apapun yang ada di dalamnya Bapak. Paranormal, para dukun Bapak, para santet Bapak. Kami berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Biar juga mereka, ketika mereka ada masalah Bapak, mereka lari kepada Engkau Bapak. Ketika mereka menghadapi sakit penyakit Bapak, mereka lari kepada Engkau. Mereka cari Tuhan. Mereka bukan mencari para dukun Bapak yang mereka percayai. Biarlah mereka terus hidup sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Bapak. Dan juga para pemimpin di Nias Bapak, baik Bupati, DPRD, dan semua Bapak jajarannya Bapak, Tuhan berkati mereka. Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan kepada mereka Bapak. Biar juga apapun yang mereka juga sampaikan, yang mereka juga kerjakan Bapak, seturut dengan kehendak Bapak. Tuhan terus pimpin mereka. Roh Kudus-Mu terus pimpin mereka Bapak dalam setiap tugas apa yang mereka lakukan Bapak. Dan juga apapun segala yang mereka juga rencanakan untuk kemajuan Nias Kan Bapak, biar juga Tuhan turut campur tangan, biar juga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami rindu Pulau Nias kami ini diselamatkan oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa buat rekan Bapak yang ada di Pulau Nias Bapak, maupun yang tinggal bersama kami pada malam hari ini, maupun juga yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kami rindu orang tua kami Bapak, saudara kami diselamatkan oleh Tuhan Bapak. Kami rindu orang tua kami, saudara kami Bapak, dipulihkan oleh Tuhan. Biar juga mereka semakin melekat, semakin dekat, dan mereka terus andalkan Tuhan dalam hidup mereka Bapak. Kami rindu orang tua kami, saudara kami Bapak, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Bapak. Dan juga dimanapun, apapun yang mereka alami pada malam hari ini Bapak. Jika mereka dalam keadaan sakit Bapak, kami mohon Tuhan sembuhkan. Jika mereka dalam keadaan lemah pada malam hari ini, Tuhan kuatkan mereka Bapak, Tuhan pulihkan mereka. Jika mereka dalam keadaan membutuhkan pertolongan pada malam hari ini, Roh Kudus hibur mereka Bapak. Jika mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih itu. Engkau berkati segala pekerjaan mereka Bapak, baik usaha mereka, baik sawah mereka Bapak, baik kebun mereka, biar juga semuanya menghasilkan yang baik. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat komunitas ini Bapak, yaitu Nias Generation Bapak. Tuhan berkati Bapak, Tuhan berkati para pengurus-pengurus Bapak, Tuhan berkati para ketua-ketua komsel Bapak, Tuhan berkati para anggota NG Bapak, dan juga anggota-anggota komsel Bapak yang ada di dalam Bapak. Tuhan berkati Bapak. Baik juga yang hadir pada malam hari ini, maupun yang tidak hadir pada malam hari ini Bapak. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Bapak. Dan juga Engkau tahu segala pergumulan mereka, segala masalah mereka yang mereka hadapi pada saat ini, maupun pada malam hari ini Bapak. Kami berdoa, Tuhan menolong mereka Bapak. Ketika mereka putus asa Bapak, Engkau hadir di tengah-tengah mereka Bapak. Ketika mereka putus harapan Bapak, Tuhan berikan jaminan kepada mereka, Tuhan berikan pertolongan kepada mereka Bapak. Dan juga apapun segala biaya, apapun yang mereka juga butuhkan pada malam hari ini, baik uang kuliah, uang sekolah Bapak, apapun itu Bapak untuk kepada mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mencukupinya semuanya itu. Bapak, Tuhan juga berkati para pengurus NG ini Bapak. Biar juga apapun segala tanggung jawab yang telah dipercayakan pada mereka Bapak, boleh mereka lakukan dengan baik. Dan Tuhan juga campur tangan. Para ketua-ketua komsel Bapak, Tuhan berkati mereka Bapak, mampukan mereka untuk memimpin komsel mereka masing-masing Bapak. Berikan hikmah Bapak, ide-ide yang baru, gagasan yang baru Bapak, untuk kemajuan komsel ini. Dan juga Tuhan berkati
studi mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka Bapak, Tuhan berkati pelayanan mereka Bapak, dan juga Tuhan berkati masa depan mereka Bapak. Biarlah NG ini Bapak, Tuhan pakai untuk menjadi saksi Bapak, menjadi berkat Bapak dimanapun berada. Biar juga lewat hidup kami, banyak nama Tuhan dimuliakan Bapak. Engkau pakai kami sebagai alat Bapak, sebagai saksimu. Biarlah juga renungan yang dikirim di guru Bapak, oleh kami diberkati, oleh kami dikuatkan, dan boleh kami juga kami melakukan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan juga apapun ibadah-ibadah yang kami lakukan di NG ini Bapak, Tuhan berkati, biar juga semuanya boleh berjalan dengan baik Bapak. Dan juga Bapak, kami berdoa Bapak buat anakmu terkasih yaitu Bang Gusman Budal Bapak, yang dimana juga saat ini dalam juga menyelesaikan juga skripsi Bapak. Biar juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, biar juga semuanya boleh berjalan dengan baik Bapak. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan menjadi bagiannya Bapak. Dan juga keluarganya yang ada di Pulau Nes Bapak, Tuhan berkati. Apapun yang mereka lain pada malam hari ini, Tuhan tolong mereka. Apakah kami percaya, apapun yang mereka juga butuhkan pada malam hari ini, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mencukupinya, dan Tuhan pulihkan ekonomi mereka Bapak, dan juga Tuhan selamatkan keluarganya Bapak. Dan juga hamba Bapak buat Kak Jernih hati baru Bapak, baik dalam kuliah maupun dalam pelayanan Bapak, Tuhan berikan semangat kepada Bapak, sukacita Bapak, dalam juga kuliah, dalam pelayanan Bapak, Tuhan berkati, Engkau pakai dia lebih lagi dasar Bapak, lebih lagi luar biasa, lebih lagi Bapak untuk melayani Engkau Bapak. Biar juga apapun juga yang dibutuhkan di sana Bapak, baik dalam uang kuliah, tapi kami percaya ketika dia berharap kepada Engkau Bapak, Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan mencukupi segala dana-dana apapun yang dibutuhkan Bapak. Dan juga pelayanan, Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa buat saudara kami Roni Huli Bapak, dalam juga menyusun artikel yaitu dalam misi, dan biar juga Tuhan tolong, Tuhan berikan juga hikmat Bapak, biar juga boleh semuanya berjalan dengan baik. Dan juga keluarga Bapak yang ada di Pulau Nes Bapak, Tuhan berkati mereka, Tuhan kasihani mereka, Tuhan selamatkan mereka Bapak. Dan juga hamba Bapak buat Kak Erna Hati Zebua, Tuhan pelihara dengan kasih-Mu. Dan juga Tuhan pakai dia Bapak, apapun juga segala pergumulan saat ini Bapak, biar juga Tuhan yang mengabulkannya Bapak. Dan juga hamba berdoa Bapak buat juga Kak Binaria Laguna, biar juga Tuhan berkati, peliharalah dia dengan kasih Bapak, dan juga Engkau sertai kekuatan, kesehatan Bapak, dan juga keluarganya, Tuhan berkati. Dan juga hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat juga saudara kami Bapak Kak Eden Zaluh Bapak, Tuhan berkati di sana Bapak, segala apapun pergumulan saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapak, biar juga Tuhan mengabulkannya indah pada waktunya Bapak. Biar juga Kak Eden Bapak tetap semangat untuk melayani, semakin hari semakin dekat, lebih dekat kepada Engkau Bapak, dan juga semakin bersandar penuh kepada Engkau Bapak, dan juga semakin adakan Tuhan dalam hidupnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa buat orang-orang juga yang mengasihi kami, orang-orang juga yang menyayangkan Bapak, orang-orang juga yang memberkati kami Bapak. Kami mohon Tuhan berkati mereka, seperti juga Tuhan memberkati kami saat ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan Engkau Bapak. Biarlah terjadi bukan seturut dengan kehendak kami, biarlah juga terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Oke teman-teman semua, kita sudah selesai berdoa. Sebagai pengumuman, yang pertama adalah tentang baju kita seragam NG. Teman-teman perlu tahu bahwa untuk baju seragam NG boleh dicicil. Ya, boleh dicicil. Contohnya gini, jangan sampai lewat 23 nggak dibayar. Contohnya lah, 17 Juni 2020 dikasih dulu 30K atau 50.000 boleh dikasih. Nah, nanti Julinya atau yang penting lah dalam sebelum kita transfer sudah ada uang itu bisa mencukupi yang 110.000. Nah, contohnya lagi, ini sekali lagi contohnya 17 Juli atau besok dikirim di ATM saya 50.000.
Nanti di bulan Julinya atau 15 Juli 2022 dikirim lagi 60.000. Jadi pasti jumlahnya semuanya 110.000. Boleh 2 kali kirim, boleh 3 kali, 4 kali, 5 kali, ada juga 10.000 boleh. Gak apa-apa, silakan. Jadi ini saya pakai bahwa supaya kita juga mudah. Ya saya harap bahwa kita semua bisa beli baju seragam NIG. Tapi kalau juga tidak bisa sama sekali, ya doakan supaya ada berkat malam ini, nanti saya akan bayar. Ya itu maunya saya semua bisa pakai baju seragam NIG. Ya, saya baik Komsel semua ikut. Yang penting yang sudah gabung dalam NIG, baik di Komsel itu harus semuanya ikut untuk membeli baju seragam NIG ini. Jadi nanti baju seragam NIG ini ya kita nanti pakai di mana-mana atau di pantai mereka, oh ada komunitas ini nih generation. Nah gitu. Ya bukan dalam arti kita pamer ya, kita punya enggak supaya mereka tahu oh ada komunitas ini. Ya jadi ya kita doakan saja mereka. Terus keduanya kita pakai baju itu kalau kita kunjungan, apalagi nanti kita kan ada NIGPK, NIG Publikasi. Nah, jadi kita pakai baju itu untuk ke sana, maksudnya buat bagi sembako di sana. Jadi kita pakai baju seragam itu. Nah, yang ada di Nias. Karena kita kan ada di perantauan, itu bajunya. Nah, keduanya kita pakai baju itu, boleh kita pakai dalam ibadah NIG dan juga ibadah komunitas lainnya. Silakan, nggak apa-apa. Dan tadi setelah saya tanya sama Kak Erna Gea, dia juga anggota NIG kita, bahwa saya bilang bahwa Kak, gimana kalau tanggal 23 saya kirim uangnya? Apakah tanggal 31 Juli, itu minggu terakhir, minggu keempat terakhir, dia selesai, dia bilang gini, maaf Pak Ketua, kalau mau dikirim tanggal 23, ya harus ditunggu. Itu 2 minggu, 3 minggu. Karena kenapa? Bordir itu tidak gampang, beda dengan sablon. Nah, jadi mereka dulu tunggu uang kita, baru mereka beli bahan-bahannya. Itu masalahnya. Tapi kalau mereka bilang gini, kasih dulu DP, seberapa yang ada nantinya, supaya cepat. Nah, karena bordir itu semua dibordir, baik nama, baik logo, baik di belakangnya semua dibordir. Dan itu akan makan waktu lama, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau lama, yang penting bajunya bahan katun, tebal, adem bajunya, nyaman dipakai, dan juga nanti di bordir ini tidak akan luntur gitu. Kalau kita kucek-kucek, tidak akan luntur. Itu tetap ada logo-logonya. Tapi kalau sablon kan bisa luntur. Bisa luntur itu. Ya, jadi makanya saya pilih bordir aja lah. Apa kalau mahal. Saya percayalah, saya berdoa teman-teman diberkati pada minggu ini. Amin. Amin Kak Jerni, Kak Roni, Kak Erna, Kak Gusman, Kak Ellen. Amin. Ya, nggak apa-apa. Kalaupun atau nanti kurang uangnya, ya boleh hubungi saya. Bisa kita tambahkan lah. Boleh hubungi saya. Saya maunya itu aja harapan saya supaya semua bisa pesan. Ya atau gini, atau ada yang kurang 10.000, 20.000 boleh lah kita tanggung. Atau ada yang bilang apa? Kamu ini kurang 100.000 ini. Astaga. Aduh bisa bangkrut ya. Bukan dalam arti kita tidak bantu sih. Nanti teman-teman yang lain. Nggak apa-apa lah kalau 10.000 pun kurang, saya bisa bantu lah. Ya. Dan ongkirnya. Tentang ongkirnya itu bisa dibayar COD. Nah, jadi gini supaya mudah. Kalau ada contoh lah di Nias toh, ada di Nias NIG, 5 orang ini yang pesan baju. Ya mereka itu murah, bisa dapat 20.000. Kenapa? Mereka itu kirim di pos. Karena Kak Erna pernah kirim di baju melalui pos 20.000. Nah, kalau mereka 5 orang, ya mereka bisa bagi, itu mereka bisa patungan untuk mencukupi 20.000 itu. Jadi ya hanya 5.000 satu orang. Itu lebih mudahnya. Tapi kalau hanya satu orang di tempat, ya itu yang lebih bahayanya. Gitu. Tapi berbahagialah yang ada di Medan, ya karena di Medan juga dia ada, dan juga yang ada di Nias. Kalau ada 5 orang di situ, bisa contohlah di Bahola, ya ada 5 orang di situ, ya mereka cuma bayar 20.000, mereka patungan untuk 20.000 itu, mereka bayar 5.000, ya itu kita bayar COD. Bagus kalau kita bayar COD. Nah, keduanya bahwa kalau kita banyak pesan ada diskon. Kalau kita banyak pesan.
Tapi saya lihat tadi baru 18 yang pesan baju. Ya, jadi kalau 50.000 kita 50 baju kita pesan, ada diskon. Bisa ada 80.000 satu baju, bisa 90.000 satu baju, ada diskonnya. Ada diskonnya, tapi ya kita berdoa lah supaya banyak yang pesan baju ini. Dan keduanya, yang selanjutnya kita nanti ada ibadah hari Minggu lagi jam 7 malam. Dan hari Kamis depan nanti kita ada ibadah menara doa seperti ini. Ya, dan saya yang pimpin. Nah, jadi teman-teman saya pimpin dulu menara doa, baik juga firman Tuhan. Nanti kecuali kalau ada di sini Bapak Gembala Ibu Gembala saya tidak bisa. Jadi saya nanti serahkan kepada wakil ketua, itu Bang Fase kita yang pimpin. Kalau saya ada, saya yang pimpin. Kalau saya nggak ada, dia yang pimpin. Kalau dia nggak ada, ya ada pengurus lain, ada Mbak Gusma, ada Mbak Veronica lagi. Ada Mbak Veroni Hulu. Ya, itu aja teman-teman. Mungkin ada yang bertanya tentang baju. Ada yang bertanya tentang baju. Pas. Pas ya. Oke, pas. Kak Elon aman? Lagi apa anak ini? Aman. Ya, oke teman-teman. Kita sudah selesai. Terima kasih kepada Kak Jernih Hati dan juga terima kasih kepada teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kita foto dulu lah ya. Silakan Bang Roni ambil dulu dokumentasi kita pada malam hari ini. Oke. Kasih love-nya supaya ada tanda kasih kita kepada sesama. Lagi masak Kailan itu kayak. Ya, ayo. Silakan Kak Roni. Masih. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bang Roni. Ditunggu grup. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Ada di Korea Kakak Elon. Saya menunggu suara dah. Ada di Korea Pak. Tidak bisa loh, saya pernah masuk masih bungi saya. Pak belajar masak. Iya. Belajar masak ya untuk nanti keluarga. Oh, telur. Bukan telur ini Allah, ini kok ini. Oke, oke apa? Bagi-bagi lah. Ini donat. Apa tadi aku udah tengok resepnya di YouTube ya aku coba lah. Oh, di YouTube. Gitu. Halo Kak Erna Hati Sebuah.